Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana sehat walafiat, Prof? Senang, sehat. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Tadi pagi bisa minum air putih, Allah. 2 gelas. Nikmat yang 2 gelas ya. 2 gelas. 2 gelas air hangat ya, jam sebelum subuh itu. Masya Allah, sebelum subuh ya, Prof? Iya, air hangat. Ada faedahnya ya, Prof? Masya Allah. Iya, jadi sebelum subuh jam 3 atau jam setengah 4 ya, air hangat yang banyak. Lalu jangan makan apapun. Supaya ngelontor lah gitu. Ngelontor. Nah, dibacakan dulu supaya airnya itu air biasa, tapi apa susahnya Allah menjadikan dia menjadi air zam-zam? Ayo. Allah. Enggak ada susahnya. Itu air dari pandaan ya. Tapi Allah kalau mau kemurahannya itu kun fayakun, wahai air pandaan berubahlah menjadi air zam-zam. Gampang. Gampang. Ada doanya ya, Prof? Ya, Anda dibaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah, saya minum air ini dan saya mendahului namamu, saya sebut bismillah tadi, dan kami yakin engkau pasti maha kuasa, saya akan menjadi lebih kuat dengan air ini. Terus, dan saya yakin betul tanpa keraguan sedikit pun bahwa dengan air ini engkau wahai Allah mampu menggelontor seluruh virus ya, mungkin melemahkan virus, bakteri, menghentikan tumor, Masya Allah, ya. Kanker, virus hepatitis akut, pokoknya semuanya ya, Prof. Itu kemudian wa huwas samiul alim, Allah itu mendengar suara saya. Dan Allah tahu di mana posisi yang bisa menguatkan tubuh, dan Allah tahu di mana kira-kira yang akan merusak tubuh itu. Allah tahu, Al-Alim. Masya Allah. Wah, itu. Iya. Masya Allah. Minum itu senang lah, Luar biasa senang sekali. Kemudian nanti setelah sholat subuh biasanya kemudian kita ke toilet berkali-kali. Baru nanti boleh kita masuki apa-apa, buah atau apa baru. Tapi pada saat minum dengan bahasa bismillah itu sudah. Itu senang. Nggak usah mikir apa nanti itu makan apa dan sebagainya. Nggak, yang penting hari itu air ya air. Masya Allah. Itu namanya mindfulness. Jadi apa yang ada itu dinikmati, disyukuri. Ya. Allah. Jadi kalau ditanya bagaimana, senang. Rezeki ada sangat banyak. Lah air. Allah. Tidak hanya setetes itu 2 gelas besar. Luar biasa. Masya Allah. Ya, saya mengajaklah Mas Ishak ya, dulu Arif Victor ini bangun sebelum subuh ya? Sebelum subuh minum air hangat. Masya Allah. Air hangat. Baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yakinlah bahwa Allah memberi kekuatan dan Allah bisa menggelontor dengan air itu, air yang biasa tapi kita rubah, minta dirubah menjadi zam-zam. Masya Allah. Menjadi zam-zam sehingga menguatkan tubuh kita. Setelah itu kemudian serahkan. Setelah minum itu tambah sehat atau mati itu urusannya Allah. Ya itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Awal sudah diberikan yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penghayatan. Satu minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguhan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah loh itu, bukan namanya Ishak loh, ya, bukan namanya Ali loh, bukan namanya makhluk di situ. Yang disebut adalah nama Allah. Ya Allah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah top, sudah. Masya Allah. Nah, itu minum, kemudian nanti ya biarkan jangan dimasuki apa-apa. Jangan kopi lah, bangun tidur kopi, gula lagi, iya, teh lagi. Sampai jam berapa itu, Prof, nanti? 1 jam minimal. 1 jam. Minimal 1 jam itu kosong. Kosong.
Enggak tahu saya itu dari mana, enggak tahu. Pokoknya saya rasakan sendiri saja. Tapi saya pernah membaca saya itu terapi India itu seperti itu. Terapi India. Orang India. Ya kita usahalah. Soal Allah itu masih beri sakit atau apa itu sudah itu pilihan Allah. Kita belajar hari ini belajar. Jadi jangan hanya apa tahu tetapi diyakini gitu loh. Diyakini. Masya Allah. Yakin. Iya Mas Ishak. Ya hari ini saya akan berbicara surah At-Tur ya. Surah At-Tur. Ya. Surah At-Tur di mata Umar dan Aisyah. Surah At-Tur di mata Umar dan Aisyah. Di mata Umar bin Khattab itu seperti apa surat ini? Masya Allah. Surah At-Tur di mata Umar dan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Yang pertama ya surat At-Tur ini ayat ini juga termasuk ini ya. Ayat yang sangat istimewa. Tur itu artinya demi gunung. Demi gunung. Allah bersumpah demi gunung. Wa kitabim mastur dan demi kitab yang tertulis di Lauh Mahfud. Kitab Lauh Mahfud ya. Lauh itu lembaran, mahfud itu tuh yang dijaga. Dijaga. Preserve, dijaga. Protected. Lembaran. Ya, lembaran di sana. Jadi kita sudah ada kok, Mas Ishak. Kita di sana itu nanti sehatnya kapan, atau sakitnya kapan. Hari ini saya dapat apa? Sudah di skenario. Ada. Ya? Masya Allah. Betapa Allah rincinya ya membuat perencanaan manusia ini. Tidak hanya Ishak loh yang diatur, ditulis itu. Seluruh manusia lah. Seluruh manusia. Seluruh manusia. Nah, makanya itu karena orang itu sudah dicatat lengkap di situ. Ya, tahun ini apa. Dulu jin itu seringkali mau menerobos. Menerobos ke sana. Iya, ingin ngintip umpamanya ya. A itu nanti apa? Gitu. Diintip. Nah, nanti pulang harus dilakukan sesuatu untuk supaya gitu. Jadi Masya Allah. diintip. Itu jin ya, Prof ya? Iya. Demi gunung dan demi catatan manusia. Siapa yang jadi presiden itu sudah ada juga. Masya Allah. Iya. Jadi presiden. Jadi kita ya kalau kampanye ya kampanye, kalau ini ya usaha ya. Tapi sudah ada di sana. Artinya ikhtiar pasti. Harus. Tapi kita harus tahu bahwa sudah dicatat itu. Tapi yang mencatat Allah dan tidak boleh ada satupun makhluk yang merubah dan tidak bisa. Yang bisa hanya Allah. Yang bisa. Walaupun sudah dicatat matinya Ali itu tahun sekian, tapi kalau Allah mau menghendaki saya beri tambahan. Jadi. Masya Allah. Nah supaya diberi tambahan itu apa? Perbanyaklah saling memberi hadiah. Allah. Iya. Perbanyak. Ya masa apa? Masa sayur bening. Tuh. Ditelepon sebelahnya tetangganya. Bude, mau sayur bening hari ini? Ada pindang kecil-kecil dengan dadar jagung. Wah cocok nih, belum sarapan. Masya Allah. Itu memperpanjang umur. Simple ya Prof. Iya, memperpanjang umur itu. Karena membangun seduluran. Allah ya. Seduluran. Silaturahim itu nanti kalau orang banyak silaturahim, banyak menyambung seduluran itu ya begitu antara lain. Bisa menambah. Tidak hanya berkunjung. Tiba-tiba ditelepon. Selamat ya, hari ini Allah memberi tambahan umur pada Anda. Ya Allah, saya senang, saya ikut bersyukur kita. Bapak dulu sakit tapi sembuh, bersyukur. Ya Allah. Ini suamiku saja belum mengucapkan selamat syukur atas tambahnya umur saya. Bapak sudah. Allah. Kok begitu besar perhatian Bapak? Masya Allah.
Lah itu yang Iya, memperpanjang iya. umur itu. Allah, iya iya iya. Maka kita ini jangan menjadi orang bisu. Toh? Bisu. Diam, Jadi gitu enggak ngomong apa-apa sama sekali. Wa kitabim mastur fi raqim mansur, dalam lembaran yang terbuka, wal baitil ma'mur, dan demi Baitullah Ka'bah. Demi Ka'bah. Ini sebentar lagi kan haji tuh. Nggih, nggih, musim haji nih. Ya, saya nanti itu insya Allah khutbah di Masjid Al Hidayah, Pondok Chandra. Oh, Pondok Chandra. Iya, Pondok Chandra. Nggih. Saya lupa gangnya itu. Pokoknya satu-satunya masjid di Pondok Chandra itu ya Al Hidayah. Al Hidayah itu nggak ada lagi masjid itu. Saya nanti akan menjelaskan tentang Ka'bah ini. Masya Allah. Sebagai penghormatan saya kepada dulur-dulur yang ditakdirkan Allah berangkat bulan depan ini. Berangkat haji nih. Iya. Masya Allah. Saya akan bercerita tentang itu. Saya akan bercerita mengapa, ada apa itu. Tawaf kok 7 kali itu ada apa? Iya, rahasianya apa Ya itu? betul, Masya tapi Allah. nanti ya. Demi Ka'bah wasaqfil marfu, dan demi atap yang ditinggikan yaitu langit. Demi langit, demi Ka'bah, demi gunung, demi Lauh Mahfud, wal bahril masjur, dan demi lautan yang bergelombang. Masya Laut Allah. yang sampai membuat itu kapal sampai goyang begitu. Ada yang goyang, ada yang tenggelam, ada yang kandas ya. Nggih, Masya Allah. Itu? Nggih. Ada yang kandas. La inna adzaba rabbika lawaqi. Ketika sampai pada ayat ini, sungguh siksamu benar-benar terjadi. Allah. Iya. Nah, pada ayat ini kemudian Umar nyungsep pingsan di situ. Umar bin Khattab nih. Nggih. Pingsan dia. Pingsan. Gara-gara ayat inna adabil lawaqi. Iya itu. Masya Allah. Siksa itu pasti akan terjadi, dan itu bisa saja mengenai Umar. Allah, ya. Waduh. Pingsan di tempat itu ya. Di pingsan, kemudian ini, dibawa pulang tuh sampai berhari-hari nggak bisa keluar. Sakit memikirkan ayat ini. Memikirkan ayat ini ya. Iya, memikirkan ayat ini. Allah. Ya Allah, Nggih, memikirkan. nggih, Masya Allah, luar biasa. Malahu min dafi'. Tidaklah baginya dari sesuatu yang dapat menolak. Artinya kalau siksa Allah sudah terjadi itu tidak ada yang bisa nolak, itu tidak ada. Kamu itu siapa? Tidak bisa toh. Mau siksa Allah kok dilawan? Nggih. Udah bisa. Nah, untuk ngomong kepada siapa ini, kata Umar? Yaitu ngomong kepada saya. Allah berbicara kepada saya seperti bicara sama saya secara langsung. Umar, kalau kamu nanti dapat siksa, kamu itu walaupun kekar begitu, mampus kamu. Masya Allah. Mampus kamu. Nah, itu maksudnya. Nggih, nggih, nggih. Ya, malahu min dafi'. Lah, sudah sampai di situ tuh Umar blek, sampai untung kepalanya tidak membentur tembok. Pingsan di situ dan digotong pulang sampai beberapa hari tidak keluar. Bukan sakit tapi mikirkan ayat ini sampai lunglai. Iya, jadi tadi sudah saya sampaikan tentang itu ya, Umar bin Khattab tadi menyikapi surat At-Tur kan, kita kan belum pernah seperti ini ya. Oh, ini. Ya. Ini mustahil. Enggak pernah. Jadi kita baca Quran ya. Nggih, nggih. Iya, bagi yang wande wancu, yang hatam-hatam itu, ya kan itu. Anda hatam berapa kali kok enggak pernah pingsan? Ya toh? Anda hatam berapa kali kok enggak pernah pingsan? Itu berarti kan penghayatan kan belum dilakukan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kepada teman-teman dulur-dulur yang sudah sering membaca Quran, ya ada apa-apa, program khataman yes, tapi juga ada juga program tadabbur, mengangan-angan isinya itu ya, mengangan-angan isinya itu. Antara lain seperti Umar beginilah. Umar itu kok bisa begitu ya? Umar itu kalau setiap ada larangan dalam Quran itu, ada teguran itu, Umar itu ceng gitu. Kenapa itu? Ini mesti negur saya, bukan negur orang lain. Itu.
ini mesti negur saya ini, bukan ke orang lain ini, gitu ini. Makanya kalau sudah begini luar biasa. Lah sekarang itu Umar bin Khattab toh. Ya, sekarang bagaimana Aisyah? Silakan buka buku Terapi Salat Bahagia halaman 94. Tolong dibaca Mas Izak. 94 alinea 1 2 3. Dalam sebuah sholat. Betul. Dalam sebuah sholat, Aisyah radhiyallahu anha membaca surat At-Tur. Ketika sampai ayat ke-27, ia mengulang-ulang ayat itu sambil menangis. Ia teringat betapa banyak Masya Allah dan bagaimana cara menjauhkan diri dari siksanya. Para pejalan kaki yang menyaksikannya berkomentar, mulai saya berangkat ke pasar sampai saya pulang, Aisyah masih dalam keadaan berdiri dan menangis dalam sholatnya. Jadi ya membaca ini satu ayat ini loh Mas. Satu ayat. Jadi kalau Aisyah, kalau tadi Umar kan menangis pada awal-awal surat. Oke. Kalau Aisyah itu pada ayat 27. Ayat 27. Ini bunyinya ya. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Itu diulang-ulang terus. Famannallahu alaina. Kemudian Allah memberi karunia kepada kami. Sudah diberi karunia, ya rezeki, ya kesehatan seperti kita inilah. Ya hari ini bisa jalan, alhamdulillah. Hari ini bisa ambil air. Hari ini bisa kita menggerakkan la ilaha illallah. Membaca itu loh. Bisa enggak kalau enggak digerakkan Allah? La ilaha illallah. Bisa subhanallah. Bisa assalamualaikum, bisa nyebut Allah, Allah, Allah. Loh ini nikmat besar. Kita ini kenapa mengukur nikmat itu selalu duit, toh? Selalu duit itu. Jadi orang itu disuruh happy terus, senang. Famannallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Dan Allah juga memelihara kami dari siksa yang sangat panas. Panas. Gitu. Famannallahu alaina. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan begini, ya abdi anar rahman. Hei hambaku, anar rahman. Aku ini benar-benar kasih kepadamu. Masya Allah. Kasih. Jadi jangan merasa sendirian. Kita ini kan merasa sendirian toh. Iya. Gini-gini saya atasi sendiri. Lo atasi sendiri gimana? Di Allah di mana? Kalau ada masalah merasa sendiri. Merasa sendiri. Lo Allah di mana? Kok sendiri itu? Apa dia lepas dari Allah? Masya Allah. Jadi jadilah manusia yang merasa jangan sendiri. Selalu ada yang membackup. Toh? Mengapa aku kok kasih buktinya apa? Li'annaka tusallimu ilayya nutfah madhirah. Karena kamu itu sebenarnya dulu hanya karena manusia itu menyerahkan sperma yang apa itu ya, yang apa ya, yang menjijik ya, pokoknya gitu lah ya. Tidak berharga gitu. Ya. Masya Allah. Tidak berharga. Kamu itu mengirim ke saya, itu menyerahkan saya itu dalam bentuk sperma. Fa usallimuha ilaika suratan hasanatan. Lalu aku balas kamu tidak dalam bentuk sperma. Kamu saya wujudkan kayak kamu ini. Allah. Kasihnya Allah. Loh iya toh. Kamu tuh saya rubah. Jadilah kamu Izak ini, murahnya ganteng itu, matanya utuh, dua lengkap, subhanallah, bisa senyum.
bisa sekolah S2, S1, ilmu, bisa baca buku. Wah, gambarnya di WA, di foto-foto. Masya Allah. Oh, kamu itu dulu kan hanya nyerahkan saya apa? Setetes sperma tadi. Masya Allah. Iya. Terus aku balas, tidak saya kembalikan dalam bentuk sperma, saya bentuk yang cantik. Ya Allah, kulitnya itu seperti itu. Ya Allah, hidungnya, ya Allah, ya Allah, matanya, ya Allah. Kamu tahu toh, kamu lihat di kaca itu kamu tahu. Kamu itu dulu kan sperma, aku yang merubah jadi begini. Itu rahman saya, itu kasih saya di dunia. Wa anar rahim, dan aku itu besok mengasihi kamu di akhirat, full. Masya Allah. Bagaimana? Li'annaka tusallimu ilaika ilayya ta'atan naqisah. Karena kamu itu hanya menyerahkan saya, membawa kepada saya itu ibadah yang sedikit. Ibadah yang sedikit, fa usallimu ilaika jannatan khalisah. Tapi dengan pahala yang sedikit saya beri surga yang besar. Masya Allah. Sedikit itu ya. Anar Rahman, aku itu mengasihi kamu di dunia. Kamu dulu itu mengirim ke saya itu bahan hanya sperma. Sekarang saya kembalikan kamu. Oh, tinggi badanmu. Oh, kamu tercantik di dunia. Ya Allah. Oke. Suaramu itu mahal. Toh, sekali kamu tampil itu 200 juta. Iya, kamu suara, kamu tahu siapa kamu? Iya. Tuh. Wajahnya itu nanti untuk cover majalah, untuk ini, itu sekali foto 1 miliar. Kamu itu siapa? Maka inilah mungkin yang diingat-ingat oleh Aisyah ini, menangis ini. Famannallahu alaina wa waqana min adzabis samum. Dan besok di akhirat anar rahim. Aku besok juga mengasihi kamu. Kamu itu tusallimu ilayya ta'atan naqisah, kamu menyerahkan pada saya itu ibadah yang sedikit. Sedikit. Masya Allah. Lah kamu kan hanya ibadahmu kan hanya 80 tahun. Kamu saya beri surga yang 8 triliun tahun atau lebih. Abadi. Masya Allah. Itu kurang apa? Lah, gitu. Kurang apa? Itulah surah Tur dalam pandangan Sayyidina Umar bin Khattab dan Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana saya tulis di buku 60 menit terapi salat pagi halaman 94. Jadi ini Quran itu dibaca di luar sholat sampai melahirkan seperti itu ya bagus. Di dalam sholat lebih bagus. Lah kedua-duanya ini di dalam sholat loh ini. Umar ini sama Umar itu lagi mau mimpin sholat. Jadi imam. Jadi imam ya? Iya. Allah. Itu. Ya, jadi ketika sudah inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Itu. Nah, yang ini juga sholat ini. Aisyah radhiyallahu anha ini. Itu. Ketika baca ini diulang-ulang terus sampai nangis, mama nangis terus. Orang yang ke pasar itu dia bilang, loh, saya tadi waktu berangkat sudah berdiri dan menangis. Sekarang saya pulang bawa belanja ini, ya garbis, ya semongko, ya pisang, ya tahu, ya tempe, ya tewote. Masih berdiri. Masih berdiri. Banyak sampai bontot itu, loh, masih berdiri. Subhanallah. Tapi Aisyah itu walaupun begini itu dia mengatakan, kelasku ini belum kelas terbaik dalam agama. Allah. Kelasku itu masih medium. Kelasku itu masih medium katanya itu. Masih setengah-setengah. Selevel pemimpin wanita. Ya, subhanallah. Ya itulah yang saya jelaskan lah. Sekarang kita sapa, para ya, jamaah.
Tapi Prof, ini menarik sekali ya Prof ya, dengan penjelasan panjenengan ini Prof, mulai dari siapa Umar bin Khattab dan Aisyah. Ada yang menarik ini Prof untuk ditanyakan mengenai bagaimana sih mempunyai hati semisal dari Umar bin Khattab maupun Aisyah ketika waktu membaca Al-Quran, baik itu yang tadi ayat yang disebutkan itu Prof, bisa tersentuh hati kita, bisa langsung ingat kepada Allah, dan kita juga bisa mentadaburi ayat tersebut isinya itu semacam apa. Masya Allah, bisa meluluhkan hati kita. Ya. Satu, Umar seperti ini bukan tiba-tiba. Ada proses yang panjang. Ya toh? Umar ya belajar. Malam ya seringkali duduk merenung memikirkan itu. Kemudian dia mengerti ayat-ayat ini. Jadi ada usaha yang lama. Kalau kita ingin seperti itu, silakan mulai sekarang dicoba. Sedikit-sedikit satu ayat dipahami artinya. Kalau tidak tahu artinya bagaimana? Ya bisa saja masih sakit itu ada waktu jadi makmum itu menangis, bukan karena isinya. Karena masalah. Ya karena masalah ya. Plus lagunya itu menghipnotis. Masya Allah. Ya toh, menghipno sampai hanyut itu. Wah sampai melengking-lengking. Masya Allah, apalagi. Oh, itu karena lagunya. Karena lagu ya, Bro. Bukan karena isi ya. Ya. Di Madinah karena apa? Karena Madinahnya, karena dekat makam Rasulullah. Ya Allah. Bukan karena isinya. Oh, enggak ngerti. Nah kalau begitu bagaimana tuh bisa sampai di situ? Ya belajar mulai sekarang. Maka berkali-kali saya katakan tidak cukup. Kemarin saya ceramah di UIN itu saya katakan kita ini tidak boleh di kampus yang kampus studi Islam begini ini hanya khataman Quran itu nggak boleh. No, nggak boleh ya Bro. Ya harus ditadaburi, ini perguruan tinggi kok. Masya Allah, akademisi ya Bro. Iya toh. Tidak boleh itu artinya tidak cukup. Nah kalau kita hanya begitu apa bedanya dengan yang di luar perguruan tinggi? Ya toh. Dipelajari ya ini. Maka seringkali saya katakan orang di atas gunung Himalaya bukan di sana dengan tiba-tiba. Ngerti? Ada proses itu tadi. Coba lihat kata mutiara ini, ya. Saat tadi kan belum saya sampaikan. Belum. Tuh. Orang di atas gunung Himalaya bukan di sana dengan tiba-tiba. Paham toh? Mamanya Mas Isa kok bisa jadi penyiar begini kok bisa? Oh, bukan tiba-tiba ini. Ada proses yang panjang. Pernah dulu keliru, salah, dibentak. Toh? Keliru dimarahi. Prosesnya panjang ini. Kok kaku. Gak bisa ngomong R gitu. Ya, itu lama begitu. Kok bisa itu orang jalan di atas tampar yang di atas apa di antara menghubungkan dua tembok berjalan tanpa pegangan di atas tampar kok bisa? Bukan tiba-tiba, betul. Betul. Orang di atas gunung Himalaya bukan ada di sana dengan tiba-tiba. Ya, saya belum bisa seperti Umar, jangan dianggap saya sudah seperti Umar, seperti Aisyah gitu, enggak. Tapi ya kita pelan-pelan lah. Belajar ya. Belajar pelan-pelan. Nah, kalau begini ini kan senang saya tuh membaca. Oh, kalau saya membaca ini ingat Umar dulu kok bisa begitu ya lah. Terus saya berpikir, saya ulang-ulang kok enggak bisa. Kok masih tetap aja. Oh, berarti saya harus lagi. Kok Aisyah kok bisa begitu? Ya gitulah, ya. Ya, Prof, monggo doa, Prof. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wahai Allah, bimbinglah kami untuk membuat keputusan-keputusan yang baik, yang benar, sehingga kami tidak membuat keputusan yang salah dalam melangkah dan menjadikan kami kecewa dan sengsara di kemudian hari. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Jauhkan kami dari nama yang buruk di dunia dan siksa di akhirat, di alam baka nanti.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon wahai Allah, Engkau itu senang kepada apa yang kami lakukan. Ya Allah, wal jannah, lalu kami ingin Engkau masukkan ke dalam surga bersama keluarga kami, bersama guru-guru kami, bersama orang-orang yang mengamini doa ini, dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.